Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Dr. Florence Pribadi, Magister Sains yang mengampu mata kuliah Farmasi Kedokteran. Mata kuliah ini akan berjalan selama 2 SKS, selama 2 minggu, dan 1 minggu untuk assessment. Akan ada 18 pertemuan total dalam satu blok ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya saya menyampaikan terlebih dahulu peraturan dalam kelas agar kita bisa belajar dengan lebih baik. Yang pertama, kami harap mahasiswa dapat mengikuti jadwal dan bisa tepat waktu dalam kehadiran perkuliahan, baik dalam bentuk tatap muka, maupun praktikum, maupun semua group discussion, dan keterampilan medis. Dan kemudian, syarat kehadiran adalah 80% untuk tatap muka dan 100% untuk praktikum dan skills lab. Kemudian mahasiswa diharapkan untuk menjaga etika di dalam kelas dan juga di dalam interaksi di learning management system. Pada saat berinteraksi di dalam kelas terhadap dosen, terhadap sesama rekan mahasiswa maupun terhadap sumber pembelajaran yang telah disediakan, harap tetap menjaga etika sebagai mahasiswa dan juga menjaga profesionalisme sebagai seorang calon dokter. Yang keempat, kami berharap mahasiswa bisa secara aktif mengikuti pelajaran ini dengan cara mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum mengikuti perkuliahan. Kami berharap mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu materi-materi yang telah disediakan di dalam learning management system, dan lebih lagi bila berkenan bisa membaca sumber bacaan tambahan yang telah disediakan di dalam rencana pembelajaran semester. Mahasiswa diharapkan bisa mengakses learning management system secara mandiri, kemudian memperhatikan tenggat waktu yang diberikan. Tenggat waktu yang diberikan ini digunakan untuk pengumpulan tugas-tugas yang ada selama satu blok ini. Kemudian mahasiswa juga bisa menilik di learning management system mengenai rubrik ujian. Kami berharap silabus yang disediakan, kemudian deskripsi mata kuliah, buku blog, semuanya bisa dipelajari terlebih dahulu agar mendapatkan nilai yang maksimum. Oke. Dalam mata kuliah farmakologi kedokteran, terdapat beberapa capaian pembelajaran yang akan kita capai bersama, yaitu diharap mahasiswa setelah mengikuti blok ini, diharapkan bisa menyusun resep yang rasional sesuai dengan kaidah penulisan 5T dan 1W. Kemudian mahasiswa dapat 5T1W itu adalah memilih obat, tepat pasien, tepat bentuk sediaan, tepat waktu pemberian, tepat sediaan, dan juga waspada efek samping obat. Dan kami berharap mahasiswa bisa mengkolaborasi semua ilmu yang telah dipelajari selama di blok-blok sebelumnya untuk menulis resep yang tepat bagi pasien. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyambung dengan topik perkuliahan bentuk sediaan obat setengah padat. Ya, dalam penyampaian pembelajaran, saya akan sering mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, sering bertanya jawab secara langsung, dan saya harap interaksi di dalam kelas ini bisa membuat mahasiswa untuk lebih meningkatkan retensi dari pemahaman yang ada dari mahasiswa dan juga meningkatkan pemahaman materi yang ada, karena saya berharap ini adalah pembelajaran orang dewasa dan juga student center learning. Aktiflah berdiskusi, aktiflah bertanya, karena semua ilmu itu sudah ada sebenarnya, tetapi tergantung dari kemampuan atau kemauan mahasiswa untuk mencarinya dan kemudian menggunakannya. Oke, mari saya harap satu semester ini bisa berjalan dengan lancar, dan mari kita bekerja bersama agar mendapatkan nilai yang maksimum. Oke, kita akan mulai materi yang pertama ya, yaitu bentuk sediaan setengah padat. Mengajak kalian untuk mencari ilmunya itu sama-sama, gitu ya. Jangan cuma menunggu saya nengokin, jangan menunggu saya ngasih tahu. Tapi kalau kalian harus begini, jadi ya, hari itu ya, apa sih yang disebut dengan hari ini? Apa yang disebut dengan hari ini? Hari ini itu kalau saya lagi hakim ujian apa,
atau apa? Kalau saya mau telepon pacar, gitu, atau gimana? Apa itu ada itu? Kita jadinya nggak normal. Yang disebut nggak normal itu apa? Berlebihan. Kalau misalnya kurang, boleh nggak? Kalau misalnya normal itu apa? Kalau kurang dari 60 boleh nggak? Hari ini juga nggak? Jadi terlalu pelan nggak boleh, terlalu cepat nggak boleh. Kalau misalnya 60 sampai 100, tapi bentuknya duduk, terus duduk lagi. Kalau enggak? Enggak. Jadi yang disebut karakter ini adalah jadi kalau itu namanya tapi gue ya ada gitu. Nggak cuma akhirnya itu hitam atau hilang pola dari kontraksi. Pola kontraksi jantung itu kita bisa lihat amati dari EKG. EKG yang normal itu kalau irama gelombang P diikuti dengan TFS. Kalau tidak ada irama, tidak ada P-nya, maka itu bukan sinus ritme. Itu bukan mau adiknya kalau yang lain dia bukan sinus. Ada sel jantung itu dengan matikal ya ini ada 4 karakter ya. Tapi sel jantung itu kira-kira bagi dua. Ada satu yang bagian untuk berdengung, bagian untuk mengirimkan impuls, itu maksudnya kontraksi. Salah satunya lagi itu bagian pompa. Kalau misalnya S1 itu nggak berfungsi, S1-nya lagi males gitu ya, nggak jalan, jantung itu bisa punya kemampuan untuk memompa sendiri. Nah itu namanya escape beat. Jadi terjadinya namanya PVC, prematur ventricular contraction. Baiknya kan? Mereka itu sebenarnya kita jatuhnya di dalam otak. Kemudian kalau kalian bisa cari, sebenarnya S1 itu mengirimkan impuls itu satu menit berapa kali. Kemudian S1 itu diteruskan ke kondus ini diteruskan dari S1 ke mana? Ke akhir. Di akhir itu ada kayak saringannya yang diteruskan ke akhir itu cuma berapa? Terus setelah dari akhir itu kemana? Nah, di gunakannya sih yang diteruskan juga berapa? Jadi ada saringan yang boleh terlalu cepat. Terus sebenarnya sih kenapa akhirnya itu harus berbagi? Kenapa nggak terjadi? Emang kalian kalau lagi berdebat aplikasi gitu, mau jadi seorang gitu aplikasi kan ya nggak mau lagi. Orang yang harus pilih coba sampai saya bisa. Kenapa harus pilih coba? Apa bahayanya? Gejala lain seperti gagal jantung, keringat basah, kayak apa lagi? Sinkop tadi ya. Terus ada lagi itu mata berempat, dia tidak memompa dengan kursi. Maka aliran darah berubah. Aliran darah terganggu. Yang paling jelek karena hal yang terjadi karena aritmia itu adalah terjadinya trombus, terbentuknya trombus. Karena aliran darah mata, jadi darah lebih stasis. Karena darah lebih stasis, lebih mudah terjadinya pembekuan darah, mudah terbentuk trombus. Trombus kalau jalan-jalan, apa yang terjadi pada trombus yang jalan-jalan tergantung dia berhenti di mana. Kalau trombusnya berhenti di vena yang di perifer, yang terjadi adalah di. Kemudian kalau terjadinya di arteri, yang tergantung arterinya di mana.
gitu ya. Kalau misalnya di akhirnya paru, kayak terjadi paru, gitu ya. Kemudian terus kajian outputnya jadi berkurang. Karena kajian outputnya berkurang, maka akhirnya tidak vital organ. Vital organ, kalau vital organ adalah otak tidak mendapatkan volume darah yang kuat karena dia tidak dapat darah yang kuat yang menjadi jadi mungkin. Terus kajian arrhythmia nanti terjadi pada pasien yang akut yang mana? Akut yang cepat. Kemudian jeleknya lagi adalah kalau pasiennya mau anestesi, mau melakukan bedah, kemudian pasien juga mendapatkan pengobatan radikalis, kemudian terjadi diskusi sel dan terjadi imbalan sel jantung itu masuk sel otot, kontraksi itu terjadi dari rumah. Kalau yang belum ada proyek apa saja yang mempengaruhi informasi sel jantung. Ada yang pernah membuat film sendiri dari hukuman mati pakai injeksi apa? Kalau hukuman mati injeksi apa? Injeksi apa yang digunakan untuk hukuman mati? Kalian penasaran nggak injeksi apa itu yang dipakai untuk hukuman mati? Jangan melihat saya, tanya ke ahli tablet itu sendiri. Sampai injeksi apa? Elektronik yang mempengaruhi pikiran jantung adalah satu lagi nih, sodium. Potassium chloride. Ini yang betul sekali, ini yang dipakai untuk hukuman mati. Ya, jadi jadinya jadi malas untuk berjam ya, jadi dia berhenti berdetak. Karena dia berhenti berdetak, dia bilang. Ya, terus tadi ion apa saja yang dipakai untuk yang mengalami kontraksi jantung itu adalah 1 kalium, 2 yang besar adalah 10. Ya karena elektrolitnya itu 3 itu, maka obat-obatan jantung itu juga dibagi berdasarkan ionnya itu. Jadi sebenarnya kalau kontraksi dari obat jantung, kontraksi jantung itu ada 2. Ini yang untuk kontraktif, ini kontraksi. Ini yang untuk mengatur irama, ini buat yang buat pompa. Bedanya misalnya beda. Karena saya beda, maka grafiknya juga beda. Jadi polarisasinya beda. Apa yang beda dari grafik ini atau grafik itu? Fase berapa yang ada? Fase 2. Fase 1, 2 yang ada. Fase 1, 2 itu apa? Fase 2 ini yang terjadi adalah grafik ini. Fase 1 itu arus kardinya sudah stop. Yang terjadi adalah provokasinya yang kedua, kemudian yang masuk terus. Kemudian fase 2 itu adalah kita masuk. Jadi kalau yang itu tidak memiliki fase yang punya. Jadi kalau ini tuh beda sel. Tadi saya bilang ya, sel jantung pada macam yang satu bagian menghantarkan puls, yang satu bagian pompa. Ini yang bagian pompa. Ini yang bagian menghantarkan puls. Untuk anti aritmia. Yang dalam contoh itu adalah
pemilihan yang contoh berarti plekainide dan propamphenan. Terus itu untuk pasien yang tertentu atau penyakit jantung berat. Untuk obat punya orang secara mandiri selama apa yang terjadi. Jadi kalau pasien sudah mulai merasa ada anemia, karena juga ada smartwatch itu juga bisa kasih anemia warning. Jadi kalau anemia pasien memang pasiennya harus kontrol dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan pada kontrol terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah terdiagnosis AF, dan pasien bisa lanjut diselesaikan ini salah satu dari dokter ini sebagai perilaku, sebagai pertolongan pertama kalau dia merasa dan kemudian jadi ada pada saat AF. Apa namanya pikirannya? Tidak punya. Jadi kalau kalian mau diskusi itu sama orang lain ini udah ya ini adalah salah satu dari dua ini. Kelas 1A bagi dokternya. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah karena Anda dalam ini dari kelas D kan sebenarnya dia bisa mengenal semua anak. Kalium bisa, sodium juga bisa. Jadi yang paling banyak digunakan ini adalah kalium. Jadi sebenarnya kalium. Dia bisa punya dia bisa kalau kalian tak sempat ke jalan-jalan ke Polikardio ya, kalau kalian anaknya tidak kalau kalian itu adalah akhirnya dalam ini bisa melakukan kontrol karikulernya dengan tepat, karikulernya tepat juga bisa mau penyakitnya karena apa ada dari kita PDM atau apa dia bisa kontrol. Nah, tapi ambil dalam itu dia ada negatifnya, dia ada tinggi. Dan dia pun sangat lemah. Dia bisa sembunyi di dalam rumah selama hampir 2 bulan. Setengahnya 50 hari. Ini kalau dia bisa tinggal di dalam rumah selama 50 hari itu nanti efek samping dia juga dirasakan lebih panjang. Efeknya dirasakan lebih panjang, tapi efek sampingnya juga dirasakan lebih panjang. Dia tadi sembunyinya di lemak jadi ekstraknya juga kami di karena dia pengen sangat tajam jika kita dengan sampingnya bukan sesuatu yang kemudian kalau kita secara lama ada hasilnya enggak ada kemudian karena obat ini tidak mengandung karena dia dalam juga dari tidak seberapa mungkin juga jadi dia efek sampingnya lebih sedikit. Salah satunya juga lebih banyak. Sayangnya efektivitasnya juga tidak sedikit. Obat lain adalah kalsium dan bloker. Kalsium dan bloker sama sekali. Yang keempat, obat golongan 4 adalah kalsium dan bloker yang apa? Secara panggil dan obat golongan lain yang wajib tahu adalah adenosin. Adenosin ini cara kerjanya adalah menghambat kalium masuk. Ini adalah obat pilihan pertama untuk seorang yang digelar ini. Kalau seorang yang digelar kaki, obatnya yang pertama adalah oke. Tapi adenosin ini efektivitasnya berkurang kalau dia minum golongan 1. Golongan 1 itu contohnya adalah teopin. Teopin ini mana saya ngomong? Asma golongan 1 sekarang sudah saya bukan ke fase organ yang sakit ya, bahwa alfa itu jadi lagi proses bukan kesal dulu. Teori ini terus yang di minuman kalian banyak adalah kafein. Jadi kalau pasiennya minum adenosin, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh, nggak boleh minum coklat. Jadi itu akan menghilangkan efek dari adenosin. Yang lain ini terapi yang kalau jiwa kalian ini. Kalau tidak tahu, kalau dia tahu, itu dihilangkan dengan cara kaliumnya ditarik masuk dalam cairan. Kaliumnya ditarik masuk dalam cairan pakai apa? Karena dengan masuknya berdosa, kalium berdosa.
Jadi kalau kalian RCI, regulasi tepat intravenous untuk pasien diabetes, kasih insulinnya tidak. Kalau luar kan paling regular, karena kalau jadi misalnya. Kemudian kalau kurang, jadi kalau kurang, jadi tambahin. Kalau hipokaleminya ditambahin lagi dari rumah. Hipokaleminya tambahin lagi dari rumah. Hipokaleminya tambahin lagi dari rumah. Tapi kalau kelebihan, hipokaleminya obatnya kasih dulu. Hipokaleminya obatnya kasih dulu. Hipokaleminya obatnya kasih dulu. Jadi kalau hipokaleminya obatnya kasih dulu. Hipokaleminya siap obatnya kasih dulu. Tapi kalau kasih berlebihan, atau obatnya kasih kalau kasih dulu. Kalau ini kalau diperhatikan ada dua, karena dia itu. Kalau hipokaleminya, yang menyebabkan ada albumin, karena albumin itu punya kalsium. Yang pertama adalah apa tadi? Oke, komunikasi ya. Ini sebenarnya mau sedikit. Tadi jawabannya apa? Tidak. Baik, sudah terjadi. Kenapa Pak Eki itu nggak baik itu? Saksis ya. Nah, terus kalau mereka Eki itu punya, terus apa yang harus kita lakukan? Tadi punya air. Air itu sebenarnya pada perempuan di negara kita, sama usia 20-30 tahun itu perempuan. Kita nggak ada air. Punya air, dia posisi dengan air. Dia makan. Supaya dia surat saksis gimana? Ini kan kenapa kok berbahaya? Karena kita menyebabkan kerusakannya ada kasus rasis. Nah, supaya rasis gimana? Bahaya. Lanjut lagi, kasus rasis ini berbahaya karena mudah terjadi trombus. Supaya tidak terjadi trombus, apa yang perlu kita lakukan? Tunggu, kasih antikoagulan. Kasih antikoagulan apa yang terjadi? Ya. Antikoagulan. Barbari, betul. Kan pakai di barbari. Karena barbari itu ada orang. Kalau heparin ada ini. Jadi antikoagulan punyanya heparin, barbari. Nah, heparin itu adanya dalam bentuk injeksi. Kalau masa disuntikan hatinya mungkin ini punya orang adalah barbari. Bagaimana cara monitor tapi masih dengan barbari. Oke, jadi itu apa? Oke, jadi cara monitornya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, 1A tadi nama obatnya adalah prokainamin. Prokainamin itu yang perlu diperhatikan adalah efek sampingnya yang bisa menyebabkan kemudian nomor 2 dia bisa menyebabkan hipotensi. Kalau 1B itu adalah ini utamanya menggunakan pada oke, kemudian kalau 1C adalah ya, nama lainnya adalah pil daku. Obatnya ada dua, yaitu jangan tipu ya kalau jawab ya. Nah, oke. Terus ini tadi golongan satu. Ini berhubungan dengan kanal kalsium. Kalau 3 yang berhubungan dengan kanal potasium, ya potasium. Yang contohnya di sini golongan ini adalah amiodarone. Amiodarone yang perlu diwaspadai adalah karena dia bisa ada di dalam tubuh selama 28 hari. Kemudian yang kelas 2 itu adalah antagonisnya beta. Kalau kemarin kita belajar sabar dan laba, itu adalah beta antagonis. Kalau yang ini antagonis. Apa contoh obatnya?
ada? Ada sifat yang perlu diperhatikan, ada satu aja. Adelosi. Ini adalah adelosi adalah drug of choice untuk pasien sebelah kanan. Ada pertanyaan? Bukan ini tuh, itu tuh untuk pasien anestesi lokal untuk pasien lokal. Itu apakah ada ini untuk pasien anestesi lokal? Ini kan ditulisnya untuk tanggal ventricular. Apabila pasien itu meninggal tanggal ventricular, maka memerlukan anestesi lokal. Ini tangan ini satu-satu. Karena dia menggawal dulu. Berarti gak apa-apa bagian coba yang dulu, ini dilakukan. Oke. Sekarang yang perlu dicari adalah dosis maksimum lidocaine. Setelah kita berkilo, apabila benar-benar akan terjadi Ya, sekarang cari di algoritmanya ACFS lidocaine 2 ini. Berapa waktu lidocaine ini? Ini kelebihan jamnya karena dia yang mampu. bikin kita mau. Sampai di gambar untuk Kira-kira satu miligram per kilogram kadar push. Kenapa kita harus memperhatikan dosis ini? Karena lidocaine kalau terlalu tinggi kelebihan untuk dosis terjadi toksisitas dari lidocaine. Toksisitas lidocaine efek sampingnya aritmia, kemudian aritmia, dan kemudian masih juga tidak bisa. Oke, adik-adik, demikian pembelajaran farmakologi yang saya ampu dalam blog farmasi kedokteran ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan di dalam kelas, silahkan disampaikan melalui Learning Management System. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.